Dalam laga yang berlangsung Sabtu 6 Oktober lalu, Khabib berhasil menang dengan dominasi penuh yang berakhir dengan kuncian leher di ronde keempat. Kemenangan Khabib sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Juara dunia sambo asal Dagestan, Rusia itu berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 27 pertarungannya. Tetapi insiden yang terjadi setelah pertandingan menjadi momen yang sangat mengejutkan bagi para penggemar bela diri campuran atau MMA. Pasalnya, setelah berhasil mengunci McGregor, Khabib naik melewati pagar oktagon dan melompat ke arah pelatih sang lawan. Padahal selama ini, Khabib dikenal sebagai petarung yang sopan dan mampu mengendalikan emosi. Tindakan Khabib tersebut memang bukan tanpa alasan. Lelaki 30 tahun ini merasa tak terima mendengar umpatan pelatih lawannya yang mencela orang tua, negara, dan agamanya. Akibatnya keributan antara tim Khabib dan tim lawan pun tak terelakkan, baik di dalam dan di luar arena. He talked about my religion, he talked about my country, he talked about my father. This is respect sport, you know. This is not trash talking sport. This is respect. So like I told you before, guys, I want to change this game. I don't want people talk about like opponents, talk about his father, like religion. You cannot talk about religion. You cannot talk about nation. You know, guys, you cannot talk about this stuff. And you know, this is for me is very important. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang fenomena ini? Islam menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik setiap orang. Oleh karena itu, Islam mengecam dan mengutuk orang yang suka mencela, menghujat, mengumpat, mengejek, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-Quran Surah Al-Mazah ayat pertama. Sikap mengumpat dan mencela semacam ini dilarang dalam Islam karena dapat menyakiti perasaan orang lain hingga menuai permusuhan. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya berkasih sayang dan menjaga tali silaturahmi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Sikap Khabib yang tersulut emosi lantaran orang tua dan agamanya dicela tak sepenuhnya keliru. Sebab dalam Islam, agama dan orang tua bukanlah bahan untuk diperolok-olokan. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat terhormat, sebagaimana Allah selalu menyandingkan ketaatan pada agama dengan bakti kepada orang tua. Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Oleh karena itu, Islam sangat melarang celaan terhadap agama dan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Al-Quran Surah At-Taubah ayat 64 hingga 65. Rasulullah SAW pernah mengingat akan besarnya kemarahan jika ada celaan dan hinaan terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, Islam melarang keras celaan yang ditujukan kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,
Allah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, iya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya, lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Abu Darda radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Karenanya berdasarkan hadis di atas, jika kehormatan saudara sesama muslim saja kita wajib membela, apalagi menjaga kehormatan orang tua sendiri. Meski demikian, tindakan Khabib yang tim lawan di luar arena Octagon juga tak bisa dibenarkan sepenuhnya, sebab menyalahi aturan dan sportivitas. Rasulullah juga menegaskan, orang yang kuat bukanlah yang hanya pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan amarahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang kamu anggap sebagai surah atau orang kuat dan jago gulat itu? Sahabat menjawab, seseorang yang tidak dapat dijatuhkan oleh orang lain. Beliau bersabda, bukan. Sura'ah adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pula, Khabib menyatakan permintaan maafnya kepada publik atas keributan yang menyalahi aturan tersebut. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, atlet blind judo asal Aceh, Miftahul Jannah, menjadi perbincangan setelah didiskualifikasi dari perhelatan Asian Para Games 2018. Gadis berusia 21 tahun ini bersikeras menolak melepaskan hijab yang membungkus kepalanya. Aturan tanpa penutup kepala memang berlaku untuk semua atlet di Federasi Judo Internasional. Tak lain demi alasan keselamatan atlet sendiri. Penutup kepala dapat digunakan lawan untuk menyerang dan mencekik leher dan dinilai bisa berakibat fatal. Akibat keputusannya ini, Miftah pun batal berlaga di kelas 52 kg putri blind judo. Akan tetapi Miftah mengaku tak menyesali mundur dari pertandingan. Prinsip berhijab dan menutup aurat baginya lebih penting daripada kejuaraan sekelas Asian Para Games 2018. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada aturan untuk membuka hijab ketika pertandingan dimulai. Nah, tapi kita ingin menerobos itu semua. Kita menantang aturan itu karena kita ingin mempertahankan prinsip kita untuk kita sendiri dan untuk teman-teman atlet-atlet muslim yang lainnya. Kalau bisa harus mempertahankan juga hijabnya. Rasa menyesal enggak sih, karena itu memang udah pendirian kita, karena dari jauh hari juga kita udah tahu. Nah, walaupun kita udah tahu, mungkin kan ada peluang buat kita untuk tampil. Tapi ketika kita sudah mendengar hasil technical meeting yang sesungguhnya bahwa untuk memakai hijab itu tidak boleh, ya udah kita mengambil komitmen bahwa kita nggak akan ikut bertanding jika hijab kita harus dibuka. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang sikap Miftah yang rela mundur dari perhelatan sebesar Asian Para Games ini demi mempertahankan hijabnya? Padahal jika ia mau bertanding, apalagi sampai menang, seluruh dunia akan mengenal dan mengingatnya. Pada prinsipnya, menutup aurat bagi wanita muslimah hukumnya wajib sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya
Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Selain itu, kewajiban wanita memakai hijab dan menutup aurat adalah untuk menjaga kehormatannya dan sebagai bentuk kasih sayang Allah pada hambanya. Firman Allah Ta'ala menyebutkan, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. As-Sa'di menuturkan dalam tafsirnya, Allah zat yang paling tahu karakter manusia. Allah tahu bagaimana kecenderungan lelaki fasik terhadap wanita. Mereka begitu bersemangat untuk mengganggu wanita yang mereka nilai kurang terhormat. Namun, semangat itu akan hilang ketika wanita yang ada di hadapan mereka mengenakan jilbab dan menjaga kehormatan. Dan itu wujud dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena itulah Allah akhiri ayat ini dengan menyebutkan, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sudah sepatutnya sebagai seorang hamba kita mengutamakan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala juga menyatakan bahwa Allah mencintai hambanya yang senantiasa melakukan sesuatu yang wajib. Dan jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka apapun yang dia minta akan Allah berikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku memusuhinya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan padanya." Jika aku telah mencintai seorang hamba, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengarannya, penglihatannya, pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan para malaikat dan penduduk langit pun akan mencintai hamba tersebut dan memohon ampun untuknya. Seperti disabdakan Rasulullah SAW, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berseru di kalangan penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia." Penduduk langit pun mencintainya. Muttafaqun alaih. Maka apalagi yang lebih menggiurkan daripada cinta Allah kepada hambanya? Keputusan besar yang diambil Miftah seolah menjadi tamparan pengingat bagi kebanyakan orang yang lalai karena dunia. Sebab tidak sedikit orang yang rela melakukan apapun mendapatkan kenikmatan dunia, bahkan jika harus melanggar perintah Allah sekalipun. Miftah dengan kondisinya yang mungkin tak seperti kebanyakan orang, justru memperjuangkan prinsip untuk menjalankan perintah Allah untuk menutup auratnya. Allah berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat."
Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Allah juga berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. Pemirsa khazanah, salah satu yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya adalah ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya terhadap amal perbuatan seseorang. Maka orang yang berbuat amal baik tidak akan tahu apakah Allah meridhoi amal itu atau tidak, karena Allah memang menyembunyikannya dari siapapun. Mengapa harus disembunyikan? Barangkali kalau kita bisa memastikan dan tahu bahwa setiap amal kebaikan kita itu diridhoi Allah, kita akan cukup puas dengan amalan kita itu, tidak merasa kurang, sehingga bisa jadi malah akan merasa cukup dengan amal baik itu. Padahal amalan itu banyak, ada yang tampak kualitasnya bagus dan ada yang tampak remeh. Jika kita tahu ridho Allah, bisa jadi kita akan meremehkan kebaikan yang tampak kecil. Boleh jadi justru yang remeh itulah bagian amal yang justru diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amalan kita itu diridhoi Allah atau tidak, semua akan terungkap kelak di akhirat. Boleh jadi hal yang sangat remeh yang tidak diperhitungkan oleh pelakunya justru itu yang diridhoi Allah, menjadi penyebab seseorang masuk surga. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan, meski sekedar bermanis muka ketika menemui saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama kontemporer menjelaskan hadis ini bahwa Nabi SAW memerintahkan pada Jabir bin Sulaim agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Setiap kebaikan hendaklah dilakukan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kebaikan apapun jangan diremehkan. Kebaikan itu adalah bagian dari berbuat ihsan, sedangkan Allah mencintai orang-orang muhsin yang berbuat baik. Jika Anda menolong seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraan, itu adalah suatu kebaikan. Jika Anda membantu memenuhi kebutuhannya, maka itu termasuk kebaikan. Bila Anda memberi pena pada seorang kawan agar ia bisa terbantu dalam menulis, maka itu adalah suatu kebaikan. Bahkan jika hanya meminjamkan pena sekalipun, maka itu adalah bagian dari kebaikan. Jadi jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian tetangganya walaupun pemberiannya hanyalah kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim tidak boleh meremehkan suatu perbuatan baik yang menurut ukuran manusia dianggap remeh. Karena boleh jadi disitulah letak ridho Allah yang akan mengantarkannya ke dalam surga. Kelak di akhirat kita akan menjumpai kejutan-kejutan yang tak pernah kita perhitungkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Ada juga yang masuk surga gara-gara menyingkirkan sebatang kayu yang melintang di jalanan hingga mengganggu orang-orang yang lewat di atas jalan tersebut. Nabi SAW bersabda, sungguh aku melihat seorang laki-laki menikmati kesenangan di dalam surga karena sebatang pohon yang ia singkirkan dari tengah jalan yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, ada seorang laki-laki berjalan melewati sebatang pohon yang melintang di tengah jalan.
Lalu ia berkata, demi Allah, akan kusingkirkan batang pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka oleh sebab itu ia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam ibadah sehari-hari kita seringkali terganggu oleh motif-motif dunia. Solat, zakat, sedekah, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang berpahala besar lainnya seringkali tersisipi motif duniawi. Niat menjadi tidak murni, sehingga kita tidak tahu apakah dengan demikian Allah meridhoi amalan kita ini. Sebuah amalan kecil jika diamalkan dengan keikhlasan yang sempurna, maka nilainya akan menjadi besar di sisi Allah. Pahalanya akan besar atau bisa pula menghapuskan dosa, termasuk dosa-dosa besar. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, selamatkanlah dirimu dari neraka walau hanya dengan sebelah kurma. Hadis riwayat Bukhari. Sedekah dengan sebelah kurma adalah amalan yang mungkin kita anggap kecil, ringan, tapi bisa menyelamatkan kita dari azab neraka apabila kita mengamalkannya dengan keikhlasan yang sempurna. Dalam kitab Nasuihul Ibad, karya Syekh Nawawi Banten, dikisahkan bahwa setelah wafat, seorang imam besar dimimpikan oleh seseorang, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperlakukan Allah kepadamu? Dia menjawab, aku dihadapkan kepadanya, lalu dia bertanya kepadaku, apa yang kamu bawa menghadap kepadaku? Maka aku pun menyebutkan amalan-amalanku. Namun Allah berfirman, aku tidak menerimanya. Sebaliknya yang aku terima adalah sikap kasihmu ketika pada suatu hari ada seekor lalat yang hinggap pada tempat tintamu untuk minum. Lalu kamu berhenti menulis agar lalat tersebut puas minum. Selanjutnya Allah berfirman, bawalah hambaku ini ke surga. Sejalan dengan prinsip ini, kita dianjurkan untuk menghabiskan makanan yang ada dalam piring. Jangan sampai ada yang tersisa, dan usahakan tidak ada yang terjatuh. Kalaupun ada yang jatuh, kita disuruh untuk membersihkan kotorannya lalu memakannya. Rasulullah SAW bersabda, jika sesuap makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah ia bersihkan kotorannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan, dan hendaklah salah seorang dari kalian menghabiskan sisa makanan di piringnya, karena kalian tidak tahu di mana letak berkah makanan kalian. Hadis riwayat Muslim dari Anas. Diilhami oleh prinsip ini, ada seorang pendidik di sebuah lembaga pendidikan yang sangat memperhatikan hal-hal kecil karena yakin bahwa sesungguhnya hal kecil itulah yang akan menjadi tangga untuk membangun dan berdampak pada sesuatu yang besar. Di setiap pertemuan yang digelar balai pertemuan, guru-guru senior di lembaga tersebut bercerita bahwa begitu usai acara pertemuan, pendidik tersebut selalu keluar paling akhir. Matanya amat awas memperhatikan susunan meja dan kursi yang telah disusun sesuai dengan klaster kelas 1 hingga 6. Sembari memastikan benda-benda apa saja yang tersisa di kolong. Jika ia menemukan sampah sisa pertemuan, biasanya dia akan memanggil wali kelas yang bersangkutan. Itulah cara membentuk peradaban, menyusun kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik menjadi tumpukan kebiasaan yang lebih besar. Persis dengan ungkapan yang dia sampaikan lebih 50 tahun silam, perjalanan 1000 km dimulai dari setapak langkah kecil. Demikianlah, jangan sampai meremehkan perbuatan baik, meskipun sangat kecil, karena boleh jadi disitulah letak ridho berkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Nabi SAW selalu mewasiatkan pada umatnya agar menjaga wanita. Bahkan pada Haji Wada di akhir hayatnya, Nabi SAW mewasiatkan umatnya, ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa Nabi SAW khusus menyebut wanita dalam wasiat-wasiatnya?
Tentu ucapan Nabi SAW bukanlah karena dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun nabinya agar secara khusus memberi perhatian pada wanita secara lebih daripada laki-laki. Karena memang perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Proses penciptaannya berbeda, karakter dasarnya berbeda, fisiknya dan lainnya. Maka menyamakan wanita dengan laki-laki tentu merupakan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, laki-laki tidak sama seperti wanita. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 36. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi kelebihan pada lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita, baik fisik maupun non-fisik. Akan tetapi pada beberapa keadaan, posisi wanita sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup dirinya atau orang lain. Inilah kelebihan wanita. Pertama, sebelum menikah, wanita adalah palang pintu surga bagi orang tuanya. Inilah yang dituturkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menanggung nafkah 2 anak perempuan sampai baligh, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat lain, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar, memberinya makan, minum, dan pakaian dari hasil usahanya, maka semuanya akan menjadi tameng dari neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kedua, setelah menikah, suami menjadi palang pintu surga bagi wanita. Dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ahmad. Lebih tegas lagi disebutkan dalam hadis dari Husain bin Mihran bahwa bibinya mendatangi Nabi SAW untuk menyampaikan masalahnya. Selesai urusannya, Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki suami? Si bibi menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, bagaimana kedekatanmu dengannya? Si bibi menjawab, aku berusaha keras untuk taat kepadanya, kecuali untuk pekerjaan yang tidak mampu aku lakukan. Beliau pun bersabda, lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisinya, karena sesungguhnya suamimu itu pintu surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, setelah memiliki anak, wanita adalah pintu surga bagi anaknya. Jahimah As-Salami radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ia pernah mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Saya datang untuk meminta pendapat kepada anak. Nabi SAW kemudian balik bertanya, apakah kamu punya ibu? Jahimah menjawab, ya, masih ada. Lalu Nabi SAW bersabda, selalu dampingi ibumu, karena surga di bawah kaki ibumu. Hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi. Karena itulah Nabi SAW memerintahkan agar kebaktian anak kepada ibunya lebih besar daripada kebaktiannya kepada ayahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada orang yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibu. Lalu siapa lagi? Tanya sahabat itu. Nabi menjawab lagi, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, lalu ayahmu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu mulianya wanita. Jelaslah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wanita berbeda dengan laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai kekhususan dan kemudahan. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa,
Sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.